dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Semua dalil-dalil dianggap terbukti berlawanan dengan hukum, oleh karena itu harusnya dikabulkan. Saya dan Pak Mahfud tinggal hari ini saja, akhir dari sebuah perjalanan. Maka apapun keputusannya kami sepakat dari awal untuk menerima, maka kami terima. Nantinya pemilu Pilpres bukan mencerminkan aspirasi rakyat, tapi mencerminkan aspirasi pemegang kewenangan. Anda masih bersama kami dalam Political Show dan saat ini saya akan menyapa para narasumber yang sudah hadir di studio. Saya akan sapa yang dari sebelah kanan terlebih dahulu. Saya ingin menyebut sayap kanan tapi kok enaknya sebelah kanan aja ya. Pertama adalah tim hukum Anies Mohaimin, Bang Refli Harun. Kemudian tim hukum Ganjar Mahfud, Bang Vincentius Medrova. Selamat malam, Bang Refli. Selamat malam. Bang Vincent. Ini sepertinya lelah sekali karena dari pagi dari MK. Dan yang sebelah kiri saya, ini juga dari pagi di MK saya lihat. Pertama adalah tim pembela Prabowo Gibran, ada Bang Fahri Bahmid. Kemudian Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prahitno. Selamat malam. Selamat malam. Luar biasa. Saya juga dari pagi di MK. Ini mengawal semua. Dan tidak hanya para narasumber yang ada di studio, saya akan sapa juga ada mantan Hakim MK Idewa Gede Palguna. Selamat malam Pak Palguna yang tersambung dari luar studio. Selamat malam semuanya, Mas Bram. Makasih. Baik. Kabar baik, Pak Palguna? Ya, sampai hari ini masih kabar baik lah. Oke, baik-baik. Ini yang saya akan tanya nanti seperti apa. Tapi sebelum saya tanyakan kepada narasumber, kita akan dengarkan terlebih dahulu dari Hakim MK berikut ini. Memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan pokok permohonan adalah tidak berlandaskan menurut hukum. Permohonan pemohon tidak berlandaskan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan, amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Dan itu tadi statement dari Ketua MK Soehartoyo. Dan sebelum saya tanyakan tanggapan kepada narasumber, saya akan sapa terlebih dahulu teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Podomoro. Selamat malam teman-teman. Ya, terima kasih. Nanti saya akan tunggu statement dan pertanyaannya kepada narasumber kita yang ada di studio. Tapi saya langsung saja, saya akan minta tanggapan dari Bang Refli terlebih dahulu. Bang Refli, dengan kemudian permohonan yang kemudian ditolak oleh seluruh hakim MK begitu, tanggapan dari 01 seperti apa, Bang? Ya, pertama saya harus koreksi dulu, bukan seluruh hakim MK, 5. 5, karena ada dissenting begitu ya? Oke. 3 yang terima. Saya tadi tidak mau ke sini sebenarnya, tapi karena ada dissenting opinion, nah saya mau ke sini. Ada celahnya. Paling tidak saya bisa mewakili cara berpikir dissentingnya kan, karena itu kan dissenting itu mengabulkan kita ya. Oke. Pak Arief mengatakan mengabulkan semua dalil, kemudian Ibu Eni dan Pak Saldi mengatakan mengabulkan dalil soal bansos dan aparat terutama. Nah ini menarik sebenarnya. Ada satu paradigma yang disorongkan Saldi yang menurut saya, kalau tidak pakai cara berpikir Saldi, maka seumur hidup perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres ini itu tidak akan pernah dikabulkan karena berat sekali. Untuk kemudian standar yang dipakai kan seperti standar pengadilan negeri dan pengadilan perdata pidana. Sementara kita tahu time frame-nya 14 hari kerja. Kemudian tadi kan ada katakan tidak disertai saksi dan ahli lah. Saksi dan ahli dibatasi 19 orang cuma, nggak boleh lebih dari itu. Dan pemeriksaannya cuma 1 hari. Ketidakleluasan itu ya kemudian? Iya, karena itu menurut saya memang ada persoalan antara hukum acaranya ya dengan kemudian maksud dihadirkannya Mahkamah Konstitusi. Nah, Hakim Saldi Isra itu memberikan jembatan yang menurut saya barangkali perlu untuk pikiran kita ke depan.
yaitu dia mengatakan bahwa seharusnya persidangan itu lebih berfungsi memberikan keyakinan kepada hakim, bukan kemudian memeriksa satu demi satu dalil dan alat bukti seperti pengadilan negeri. Sehingga kalau hakim merasa yakin bahwa misalnya bansos itu memang digunakan untuk pemenangan, aparat dikerahkan untuk pemenangan, ya bagi Hakim Saldi Isra kan dia cukup untuk mengatakan bahwa dalil itu terbukti. Dan dia kaitkan dengan maksud dari pemilu yang luber dan jurdil, perintah konstitusi pasal 22E tersebut. Nah, ini menurut saya hal yang sangat menarik, demikian juga Bu Eni dan Arief Hidayat ya. Tetapi saya tadinya berharap dan berpikir ya, kalau patokannya adalah putusan Gibran, saya berpikir yang kita bisa 4-4. Kita berpikir tadi sudah di tangan Pak Soehartoyo, Ketua MK, kemudian Pak Saldi Isra, Wakil Ketua MK, kemudian Hakim paling senior Arief Hidayat. Nah kita bertanya siapa lagi satu hakim untuk mengabulkan permohonan kita. Karena cukup 4 karena ada ketuanya. Ternyata Eni Nurbaningsih yang tadinya kita anggap kita bisa pro dan kita mengabulkan kita ternyata lari. Jadi secara keseluruhan membuat kubu Anda kecewa begitu? Dengan ternyata 4-4 jadinya 5-3 begitu Bang? Ya kalau kita bicara kecewa ya pasti kecewa. Namanya kalah masa senang ya kan. Tetapi banyak pembelajaran di sini. Hanya saja memang ada aspek-aspek non hukum yang sebenarnya saya selalu mengimajinasikan ya. Apakah ada aspek non hukum? Karena bukan apa. Hal seperti ini nih nanti Pak Palguna ini perlu juga memperhatikan. Udah bocor duluan. Jadi sehari sebelumnya kita udah tahu tuh posisinya 5-3 atau 3-5. Cuma kita tidak persis saja siapa orangnya. Itu informasi yang didapatkan persis seperti ini? Yang 3 adalah 3 nama itu yang Anda dapatkan? Saya tidak mendapatkan 3-5 dengan nama, tetapi hanya menganalisis. Jadi bukan bocor dong Bang, kalau analisa Anda? Loh, kalau dikasih tahu orang kan bocor namanya. Jadi bukan analisa Anda, tapi ada yang kemudian membuat... Yang saya analisis itu adalah siapa saja 3 itu. Ya kan? Tapi 35, Bosman Mardigu ngomong posisi 35. Ini kubu Fahri sudah nonton bareng gitu. Biasanya kalau dia ada informasi kalau nggak mungkin nonton bareng. Tapi ini kan hal-hal meta yuridis yang tentu bukan saya dan Fahri yang menyelesaikannya. Tapi bagi pembelajaran ke depan, menurut saya hal-hal seperti ini nggak apa-apa lah diungkap ya. Saya kalau nggak kecewa, tapi kan bagaimana governance pemilu ini ke depan kita perbaiki. Sebagai contoh misalnya, lucu ketika pertimbangan 5 hakim itu. Kita di putusan dulu Bang, nanti akan mengarah ke sana. Kalau begitu saya ke Bang Vincent, dari kubu 3 yang kemudian juga ditolak. Samakah kemudian paling tidak tanggapannya seperti Bang Refli? Ya, pertama-tama ini kan sudah ada putusan, kita sudah mendengar, tentu kita menghargai putusan itu. Kita mengucapkan kepada Prabowo Gibran, selamat atas memenangkan Pilpres 2024 dengan komposisi 5-3. Tentu kalau dari aspek itu, perdebatan soal di MK kita sudah selesai, tapi ada catatan yang sangat penting di mana dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi ini ada hal-hal yang memang sangat baru, terutama berkaitan dengan dissenting opinion ini. Dissenting opinion ini baru saja terjadi di dalam sejarah Mahkamah Konstitusi kita, khususnya berkaitan dengan PHPU Pilpres. Untuk Pilpres ya. Itu statement Pak Mahfud juga tadi begitu ya? Betul, tentu. Kalau kita sebagai seorang advokat ini, sebagai seorang lawyer, ya kita merasa terhormat meskipun kalah dari sisi komposisi suara, tetapi dari sisi value, perjuangan value yang kita perjuangkan, sangat terlihat dengan apa yang sudah disampaikan oleh 3 hakim Mahkamah Konstitusi. Ada pesan penting 3 hal yang perlu kita catat di situ. Pertama adalah mengenai politisasi bansos, dan ini menurut 3 hakim ini adalah terbukti ya. Tentu kalau kita berdasarkan pada politisasi bansos, maka tuduhan ini
dialamatkan kepada Presiden Joko Widodo. Oke. Dan tentu ini menjadi catatan penting dalam dissenting opinion ini, karena dalam waktu yang dekat ini akan ada pilkada serentak. Dan ini menjadi momen penting dalam pembaharuan hukum kita dan juga dalam pembaharuan kepemiluan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ini berkaitan dengan adanya ketidaknetralan penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemilu. Nah, ini disorot penting juga oleh 3 hakim konstitusi kita ini. Nah, kalau berbasis pada ketidaknetralan penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemilu ini, tentu ini sangat berbahaya dalam proses-proses demokrasi kita dan juga dalam hal kualitas pemilu kita. Oke, baik. Dan yang ketiga, kita melihat tadi disorot berkaitan dengan soal krisis etik ya, karena menurut Prof. Eni bahwa berkaitan dengan etik ini harusnya ini beririsan sama dengan rule of law gitu ya. Jadi rule of law seharusnya berdasarkan pada rule of etik. Nah, ini poin penting kita, sebagaimana juga menjadi konsensus bersama kita di dalam reformasi kita berkaitan dengan bagaimana kita berbangsa dan bernegara ini tidak hanya berdasarkan pada hukum, tetapi juga berdasarkan pada etika dan moral. Itu juga poin penting. Yang kemudian juga disampaikan oleh Hakim Arief Hidayat kalau tidak salah. Betul. Poin itu ya tadi. Sedikit singkat saja, Bang. Ya, sebenarnya dari putusan MK itu yang didukung oleh 5 hakim, terbukti bahwa Presiden Jokowi melanggar etik sesungguhnya. Betul. Disebutkan. Tetapi karena etika itu bukan hukum dan tidak ada aturannya, maka kemudian MK hanya merekomendasikan ke depan. Baik. Diatur yang begitu-begitu. Kita tahan dulu. Rekomendasi itu nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Kenapa tapi sebelum MK nggak selesaikan di sidangnya sendiri? Mungkin itu menjadi PR untuk berikutnya begitu ya. Tapi sebelum saya tanyakan ke Bang Fahri begitu bagaimana tanggapannya, kita akan dengarkan terlebih dahulu statement dari Hakim Konstitusi Saldi Isra berikut ini. Keyakinan bahwa telah terjadi ketidaknetralan sebahagian PJ kepala daerah termasuk perangkat daerah yang menyebabkan pemilu tidak berlangsung secara jujur dan adil. Semua ini bermuara pada tidak terselenggaranya pemilu yang berintegritas. Dengan demikian, dalil pemohon aku beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon sepanjang berkenaan dengan politisasi bansos dan mobilisasi aparat atau aparatur negara, penyelenggara negara adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, demi menjaga integritas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, maka seharusnya Mahkamah memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah sebagaimana yang disebut dalam pertimbangan hukum di atas. Ya, ini menarik, kalimatnya adalah seharusnya memerintahkan begitu Bang Fahri. Saya minta tanggapan Anda, Bang. Memerintahkan apa maksudnya ini? Pemilihan ulang kan tadi katanya, kalau kemudian hasilnya, tapi ternyata kalah jumlah begitu Bang. Iya. Iya, ini menarik sebenarnya ya. Persidangan ini setelah kita melakukan pencermatan secara mendalam dalam seluruh rangkaian persidangan ini, khususnya untuk hari ini ya, pada saat pembacaan putusan itu, jujur banyak hal-hal baru yang sebenarnya kita simak secara kadang-kadang itu luar biasa juga ya. MK itu melakukan terobosan seperti itu. Misalnya begini, dalam putusan itu sebenarnya banyak rekomendasi perbaikan. Rekomendasi perbaikan itu ada 2 hal yang berkelindang sekaligus. Apakah itu berangkat dari satu fakta yang salah, ataukah berangkat dari satu keadaan yang memang tidak terjangkau oleh hukum? Itu pertanyaan hipotesanya seperti itu. Nah, kalau menurut hemat saya setelah kita melakukan pendalaman ya, mencermati setiap kata, bahasa, diksi yang dipakai dalam pertimbangan-pertimbangan hakim tadi, reasoning yang dibangun oleh hakim itu, saya berkesimpulan bahwa sebenarnya ada aspek yang tidak teratur, ada yang tidak terjangkau oleh rules yang ada saat ini. Misalnya ada dalil dalam permohonan-pemohon itu bahwa ada misalnya pemerintahan ya atau lembaga kepresidenan Jokowi itu melanggar atau diduga melanggar TAP MPR nomor 11 2008 tentang penyelenggaraan negara yang bebas KKN dan seterusnya, atau penyelenggaraan negara yang berpegang kepada etik bernegara gitu kan. Nah sekarang kalau itu yang terjadi atau kalau itu situasinya, kira-kira Mahkamah Konstitusi harus merumuskan putusan atau mengadilinya dengan cara apa? Sedangkan itu paradigmanya adalah paradigma etik. Paradigma etik itu makanya ini sangat bersesuaian dengan misalnya hasil riset, hasil penelitian, bahkan juga Prof. Jimli sudah mengungkapkan awal-awal bahwa
memang bangsa ini membutuhkan satu peradilan etik. Peradilan etik ini untuk apa? Untuk menjembatani soal-soal yang memang tidak terjangkau oleh hukum. Misalnya oleh hukum pemilu, oleh undang-undang MK, oleh konstitusi dan segala macam. Jadi tidak mungkin kita memaksa MK untuk Anda tolong untuk mengadili soal-soal yang berkaitan dengan pelanggaran etik. Itu sangat luar biasa abstraknya itu. Bagaimana kira-kira saya bisa membayangkan bahwa lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi yang memang mandatnya itu spesifik untuk mengadili hukum. Jadi maksud Anda ini salah sasaran kemudian dalilnya? Bukan salah sasaran, MK menganggap bahwa ada fenomena itu. Tetapi kalau itu mau ditimpakan kepada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah bilang jangan ke saya dong. Ya kan? Jangan misalnya pembentuk undang-undang itu ya tidak ada political will untuk bagaimana mengatur, bagaimana mengarrange kembali ya pengaturan atau hal-hal yang berkaitan dengan seperti itu. Tapi seolah-olah mahkamah ini menjadi tempat keranjang sampah untuk mengurai soal-soal seperti itu. Menarik. Saya tahan di situ. Nah, ini yang tidak boleh sebenarnya. Sehingga dalam putusan itu sendiri ada corak rekomendasi gitu. Makanya ada putusan tadi itu mengcover hal-hal yang sifatnya faktual. Ada juga hal-hal yang bersifat rekomendatif. Untuk apa? Perbaikan tata kelola pemilu. Dimintakan kepada pembentuk undang-undang untuk misalnya mengamandemen kembali undang-undang pemilu untuk diperbaiki sebagaimana mestinya. Artinya dissenting tadi akan menjadi lebih pas itu. Enggak, saya nggak ngomong dissenting dulu. Saya ngomong putusan utuh dulu ya. Saya belum ngomong dissenting. Jadi putusan utuhnya seperti itu, bukan dissenting. Dalam putusan yang 5 orang hakim itu rekomendasinya seperti itu. Satu, pembentuk undang-undang untuk harus memperbaiki undang-undang pemilu sepanjang berkaitan dengan tata kelola pemilu yang lebih tepat sasaran, katakanlah seperti itu. Yang kedua, penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU juga harus memperbaiki performa, katakanlah seperti itu, tata kelola yang baik, yang adaptatif dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian Bawaslu juga dimintakan untuk memperbaiki tata kelola pelaksanaan pemilu agar barangkali setiap rekomendasi yang dilahirkan itu berangkat dari satu kajian yang terukur, yang kredibel dan seterusnya. Karena mahkamah menangkap bahwa ada fenomena seperti ini tapi tidak kompatibel dengan kekuasaan dan kewenangan yang ada pada mereka. Karena salah satunya adalah poin pentingnya adalah adanya semacam vakum reh, adanya satu kekosongan hukum. Sehingga dengan demikian MK mengatakan ke depan itu harus perbaiki ini berangkat dari sini. Itu positifnya seperti itu kira-kira. Jadi dengan demikian saya anggap bahwa putusan ini sangat prospektif dalam rangka untuk meletakkan pada bagaimana mendesain ulang atau bagaimana membangun desain tata kelola pemilu yang lebih kredibel dan tentunya memastikan keadilan dan kepastian itu betul-betul terjaga. Saya minta tanggapan Bang Refli. Jadi artinya ini akan bersifat rekomendasi yang kemudian tadi dikeluhkan ya Mahkamah Konstitusi bukan keranjang sampah begitu Bang? Ya kita udah bosan dengan yang begitu itu. Kita frankly speaking ya. Karena setiap putusan MK selalu kasih petata petiti ke depannya begini begitu. Sejak 2004 begitu. Setiap PHPU begitu? Iya, ada Pilpres ya 2004, 2009, 2014, 2019. Menurut saya ya MK pastikan saja apakah sebuah tuntutan atau permohonan itu yang didalilkan itu melanggar konstitusi atau tidak. Kan MK the guardian of the constitution sesungguhnya. Jadi sebenarnya kalau kita memaksakan untuk misalnya menyidangkan dengan basis hanya undang-undang saja, ya itu seperti Hakim Saldi katakan, ya bisa gagal kita. Karena walaupun misalnya undang-undang itu dibuat selengkap-lengkapnya, selalu ada loophole, selalu ada celah untuk kekosongan tadi ya. Kalau seandainya MK terjebak pada hal-hal teknikal seperti itu, maka fungsi MK sebagai pengawal konstitusi, the guardian of the constitution, hilang nantinya. Padahal MK sejak awal mengatakan apakah sebuah fenomena itu, pelanggaran tersebut sudah mengganggu asas-asas pemilu yang jujur dan adil atau tidak, atau luber jurdil. Jadi pertanyaannya melengkapi kekosongan tadi atau kemudian ada kemauan untuk lebih melakukan apa namanya? MK kembali pada hitonya sebagai the guardian of the constitution, sebagai pengawal konstitusi. MK harus tegas bahwa masalah yang diajukan kepadanya itu kalau dia aspeknya kualitatif kan begitu kan, ada kuantitatif ada kualitatif. Kualitatif apakah ini berkualitas sebagai pelanggaran konstitusi atau tidak? Ya kan? Kalau dia kuantitatif berkualitas sebagai angka yang memang signifikan atau tidak. Jadi tegas. Nah MK kan dalam putusan hari ini dia menegaskan bahwa dia tidak hanya angka-angka hitungan. Dia hanya mengembalikan apa yang sudah dia putuskan sejak 2004 yang kemudian di-challenge oleh 02, seolah-olah MK nggak boleh angka-angka. MK mengatakan kami punya kewenangan itu, makanya eksepsi ditolak. Tapi yang jadi masalah adalah ketika sampai pada pertanyaan apakah semua fenomena yang disodorkan ke MK itu bertentangan dengan konstitusi atau tidak, dalam bahasa kami mengkhianati konstitusi dan prinsip pemilu yang
bebas, jujur, dan adil. Karena 3 kata itu yang kita tonjolkan. MK tidak menjawabnya secara, menurut saya secara memuaskan. Karena MK akhirnya lari kepada protolan-protolan itu. Fenomena-fenomena kecil, pembagian duit, pernyataan kepala desa, dan lain sebagainya. Padahal dia harus menjawab apakah sebuah fenomena yang disodorkan tersebut cukup kualitas untuk dikatakan ada pelanggaran konstitusi. Saldi Isra merasa cukup untuk 2 hal, bansos dan keterlibatan aparat. Eni Nurbaningsi juga cukup. Arief Hidayat lebih gila lagi. Semua katanya cukup. Semua dalil Oke Bang Refli, saya minta tanggapan dari Pak Palguna kalau begitu Pak Palguna. Jadi artinya masih dianggap ada kekosongan begitu Pak, apalagi di soal etik yang kemudian masih belum ada aturannya dan belum bisa kemudian diputuskan oleh Hakim MK. Pak Palguna. Apanya yang kosong nih? Saya pusing juga nih kalau dengar ya. Gini, sebenarnya tadi Refli sudah memulai dengan pernyataan yang bagus. Ini kan ada gap antara apa yang dimaui, katakanlah oleh para pemohon, dengan hukum acara. Kalau memang Mahkamah Konstitusi misalnya katakanlah memang dikehendaki untuk menjadi the guardian of the Constitution, sebagaimana yang disampaikan oleh Refli tadi, pertanyaan yang paling inti kan cukupkah kalau untuk fungsi yang fundamental itu diberikan waktu penyelesaian 14 hari? Kan impossible itu. Nah, maka itu mengapa 14 hari, kan pertanyaannya begitu. 14 hari itu karena ada asumsi di situ. Persoalan-persoalan lain di luar soal hasil itu sudah selesai. Itu makanya jadi 14 hari. Anda terbayang nggak kalau 14 hari kemudian harus membuat, katakanlah, kalau saya suka mengatakan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi itu bukan hanya dalam soal pengujian undang-undang, tapi terutama dalam soal pengujian undang-undang itu kan sifatnya doktriner. Cukup nggak waktu 14 hari untuk membuat pertimbangan yang doktriner itu dalam rangka menjadi the guardian of the Constitution? Jadi bukan sekedar soal pretel-pretel begitu gitu loh kalau saya. Artinya kalau kerangka berpikir Refli tadi itu kita pinjam. Nah, dengan mengkaitannya dengan hukum acara. Jadi saya membenarkan pernyataan Refli tadi itu bahwa ada gap antara yang dikehendaki paling tidak dalam hal ini oleh pemohon atau yang diasumsikan bahwa itu seharusnya menjadi fungsi dari Mahkamah Konstitusi dengan kenyataan bahwa dia hanya diberikan waktu 14 hari untuk memutus itu. Nah kan itu nggak logis kan? Coba Anda bayangkan gimana membuat. Pak Palguna, jadi yang kemudian menjadi penghambat itu adalah waktunya yang pendek tadi 14 hari atau kemudian secara aturannya untuk MK sendiri yang sangat terbatas bahwa tidak ada aturan soal etika, kemudian yang tadi juga Bang Fahri sampaikan, Bang Refli sampaikan begitu Pak Palguna. Nggak ada, bukan soal etik. Kalau soal etik kita apa yang kita mau adili di situ? Kan ini soal lain ya. Kan bukan itu masalahnya menurut saya. Coba kita kembalikan kepada fungsi Mahkamah Konstitusi yang disebutkan dalam pasal 24C ayat 1 itu kan salah satu memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Nah itu kan ya oke lah misalnya kita tidak terikat pada persoalan original intent karena saya pun tidak terlalu menganut paham itu gitu ya kalau saya sendiri. Tetapi kan yang menjadi masalah sekarang itu sebenarnya kan sudah diingatkan sejak tahun 2019 yang kata Refli itu bosan udah mendengar petata petiti itu kan gitu. 2019 bahwa kalau ini tidak dilaksanakan ya baru kemudian MK akan mengambil itu. Artinya kan dia tetap akan menjadi membawa bagaimana harusnya pemilu itu pada relnya, tetapi fungsi-fungsi dari lembaga-lembaga yang lain itu mestinya berjalan juga. Nah, oleh karena itu maka kalau MK lalu menyoroti keberfungsian, seharusnya berfungsinya lembaga-lembaga itu bukan salah dong, bukan salah juga dong. Kan memang itu desainnya gitu loh. Apakah itu yang dimaksudkan tadi adalah soal tidak berfungsinya pengawasan di DPR, Bawaslu dan KPU yang tidak maksimal begitu, Pak Palguna? Ya, kan misalnya kalau ada persoalan-persoalan yang dipertentangkan misalnya, ada pelanggaran bansos. Ini langkah hukumnya gimana? Mestinya kan sudah selesai itu. Selesai ada lembaga yang menyelesaikan itu. Kemudian ada soal-soal administratif misalnya yang sangat mengganggu. Itu kan harusnya juga selesai. Tidak lagi dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu maka 14 hari itu memang menjadi realistis gitu loh. Yang saya maksud. Tapi kalau
semua yang kita argumentasikan tadi, terutama ya, saya bukan tidak setuju ya. Misalnya yang disampaikan oleh Refli itu ya, mau kita tuju, itu yang saya katakan tidak realistis dong kalau cuma 14 hari. Tapi memang ada persoalan dilematis itu. Persoalan ketatanegaraan ini kan tidak boleh juga terlalu lama dibiarkan mengambang tanpa kepastian. Karena ini menyangkut soal penyelenggaraan ketatanegaraan dan itu membutuhkan kepastian segera gitu. Nah, saya kira ruang bermainnya ada di sana kalau menurut saya. Oke, jadi artinya seharusnya ada undang-undangnya begitu, Pak Palguna, yang kemudian bisa melengkapi tadi. Ya, hukum acaranya tergantung desainnya sekarang kita mau kemana. Kalau kita maunya memang MK tidak hanya ya seperti yang sering diplesetkan mahkamah kalkulator gitu ya. Kalau memang tidak mau seperti itu, ya harus ada desain ulang dong. Masa cuma 14 hari gitu. Baik. Oke. Nah, itu kan faktanya seperti itu. Tapi kalau memang asumsinya tetap seperti tadi bahwa ada lembaga-lembaga lain yang menyelesaikan masalah-masalah itu sehingga di MK tinggal persoalan hasil, maka 14 hari itu menjadi realistis. Gitu. Baik. Oke, itu akan menjadi pertanyaan juga ke Mas Adi begitu ya. Kalau kemudian tadi dikatakan yang tidak berjalan maksimal, salah satunya adalah legislatif karena pengawasannya tidak maksimal, secara aturan juga legislatif yang seharusnya mengeluarkan aturan itu. Artinya menurut Anda, bisakah kemudian mengingat hari ini saja, ini konstelasinya langsung berubah gitu setelah putusan MK keluar? Tapi jangan langsung jawab Mas Adi, karena kita akan jeda senak. Pemirsa tetaplah bersama kami di Political Show.